Halo teman-teman trader investor, selamat datang soal saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 8 November 2022, hari yang cukup menarik. So far beberapa saham masih menguat, masih on track dengan view-nya. Cuma terlihat ada beberapa yang melemah juga, dan sangat disayangkan IHSG masih belum berhasil breakout. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Jadi sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk umum, buat publik, buat teman-teman yang pengen subscribe, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung aja kita masuk ke transaksi, yang mana hari transaksinya juga rame, didominasi oleh saham-saham IPO ya, 12,169 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang tidak terlalu besar sebenarnya. Total 193 miliar, itu dominan di pasar reguler 189 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 4,6 miliar. Kita masuk ke beberapa bursa Asia mix, ada yang menguat, ada yang melemah. Sedangkan bursa US kebetulan saya bikin konten udah ke reset, sudah kuning ya. Dan ya memang posisi di resisten juga, jadi bentuknya seperti ini. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada Astra 53 miliar, lalu MDK 24,6 miliar, ADMR 17,3 miliar, Bank Mandiri 16 miliar, ENA 12,7 miliar, MTEK 11,1 miliar, Bukalapak 10,5 miliar, Karya 8,2 miliar, PTBA 7,3 miliar, KLPF 7,2 miliar, BNPR 5,4 miliar, INKP 5,1 miliar, WMPP 5 miliar, BTPS 3,9 miliar, Pegas 3,2 miliar, BPNI 3,2 miliar, INDF 2,4 miliar, Unilever 1,4 miliar, dan Alfamart 1,1 miliar. Kita masuk saham-saham yang dijualin asing. Yang pertama ada Telkom 124,8 miliar, Adero 40,1 miliar, BBRI 33,8 miliar, BBCA 25,2 miliar, Hiti Tractor 14,9 miliar, INTP 13,9 miliar, Mika 10,8 miliar, Cepin 10,3 miliar, Inco 8,8 miliar, Gudang Garam 7,3 miliar, Arto 6,6 miliar, PNIN 5,9 miliar, Energi 4,8 miliar, Avia 4,5 miliar, SMGR 4,2 miliar, Tepik 4,1 miliar, Indi 2,9 miliar, dan Film 2,1 miliar. Oke, langsung kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kembali lagi masih di masa sideways. Agak disayangkan ya, saya pun juga sebenarnya berharap IHSG bullish, breakout 7130, valid inverted head and shoulder, dan menguat sampai all time high. Cuman ya itulah definisi dari market selalu benar, dan saat ini IHSG masih belum berhasil breakout dan reject kuat, dan ya saya rasa saat ini IHSG masih berada dalam posisi sideways. Cuman satu hal yang pasti dan satu hal yang sudah enak ya saat ini ya, kita sudah bisa gunakan area ini untuk stop loss atau trailing stop. Kalau memang bahasanya kalau punya barang bawah ya, misalkan contoh spekulatif buy di sini. Set harga naik, nah ini udah muncul stop loss atau trailing stopnya. Yang artinya apa? Selama IHSG tidak jebol area 6962, tuh kalau toleransi sampai shadow ya, tuh selama nggak jebol 6962, IHSG masih tidak masalah. Tapi kalau dia jebol dari 6962 baru bakal retracement dulu. Sedangkan untuk resisten masih sama 7100 sampai 7130 dan terlihat membosankan karena memang kita masih sideways berada dalam sebuah range ini ya, antara 7100 sampai 7130 sebagai resist, dan juga 7010 sampai 6982 sebagai support, seperti itu. Jadi ya kita nikmati aja sideways ini, apakah market akan breakout atau breakdown. Kalau dilihat dari bentuknya sih saya masih tetap optimis breakout sih. Cuman ya tinggal pilih saham-sahamnya aja, karena kalau dilihat dari momentumnya beberapa komoditas terlihat mau retrace, Big Bang juga sudah kena target. Saya malah ngarepnya ini sama tekno-teknoan ini yang bikin breakout nih. Cuman ya nggak tahu juga ya, tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas untuk sekarang, untuk IHSG saat ini, perhatikan area support tadi ya.
Karena kalau dilihat dari closing hari ini, saya rasa besar potensinya besok IHSG uji support, which is area 7010 sampai 6982. Selama nggak jebol tidak masalah, tapi kalau jebol dia menuju ke low-nya ini ya 6962, dan kalau sampai jebol 6962 artinya IHSG valid double top, nggak jadi continuation dan bakal retracement atau koreksi lagi seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan area-area krusial ini. Itu sih belum begitu banyak update-nya ya, karena IHSG masih sideways di situ-situ aja ya. Range-nya intinya 7100 sampai 7000. Dah, itu aja. Itu yang penting sama, selalu batasi resiko. Langsung kita masuk pembahasan pilihan. Kita mulai dari yang dijualan asing dulu, kita cari yang menarik. Saya pengen bahas dari Telkom sudah kita bahas, masih on track. Adaro juga sudah kita bahas, masih on track juga. Saya pengen coba cek BBRI yang hari ini ikut melemah juga. Oke, hari ini BBRI turun, dia turun 1,49% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Tapi kalau dibandingkan dengan volume kemarin, volumenya hampir sama. BBRI saat ini sedang berada dalam posisi resisten tuh di 4.700 ya, dan ya terlihat kurang bagus itu di sini tanggal 1 November di mana dia candle merah dengan volume yang besar seperti itu. Lalu dia turun lagi 2 November dan sempat rebound ya, dan kalau menurut saya sih dilihat dari bentukannya ya, seremnya naik 3 hari ini adalah pullback. Jadi ini dia breakdown dulu. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini kan ada sebuah uptrend di sini. Nah, ini definisi dari proses reversal pada structure ini ya. Dia breakdown dulu, patah uptrendnya, lalu pullback dan valid karena dia tidak higher high. Kalau dia sampai breakout 4700 ya pullbacknya gagal karena dia higher high. Dan since dia nggak breakout 4700, lalu hari ini ada short lagi dan besar potensinya saya rasa besok BBRI bakal uji 4570. Kalau sampai jebol dari 4570 valid, BBRI bakal reversal menggunakan double top pada structure kecilnya. Ini top 1 lalu ini top 2 dengan target penurunan saya rasa dia bisa sampai ke sekitar sini, sekitar 4470 seperti itu. Dilihat dari volumenya juga volume yang cukup mengarah ke pullback. Ketika breakdown volumenya besar, 2 candle ini 1-2 November, lalu ketika naik volumenya mengecil. Ini 3 candle, 3 Nov, 4 Nov itu sama 7 November itu kan candlenya naik ya, harganya naik tapi volumenya mengecil. Dan hari ini terjadi volume short, candle short lagi dengan volume yang sama dengan kemarin. Jadi ya, saya rasa ada potensi BBRI mau retracement dulu seperti itu. Cuman kalau kita lihat medium view-nya, BBRI ini tidak jelek selama dia tidak jebol yang 4250 seperti itu. Malah saya rasa ya, kalau view ini valid, dia mau bikin ascending triangle. Kalau dia turun sampai sini, misalkan 4400 ya, lalu ada reject, itu bakal menarik banget buat entry. Karena ya, itu adalah turun terakhir untuk membentuk sebuah ascending triangle, di mana ini 1, lalu ini kedua, dan ini calon pembentukan yang ketiga. Seperti itu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan saat ini, Mas? Nah, perhatikan average atau posisi saat ini. Kalau teman-teman belum punya barang ya, mungkin bisa wait and see dulu BBRI. Kalau dia terkonfirmasi jebol 4570 ya nawarnya agak pelit aja di sekitar 4470 sampai 4400 kalau dia jebol 4570. Itu kalau belum punya barang. Tapi kalau punya barang dan posisi kondisi floating profit maupun baru entry, nah pasang stop loss di bawah 4570 seperti itu, dan pantau lagi pergerakannya, itu pergerakan kecil. Kalau untuk pergerakan besar ya ini saham masih uptrend juga, berada dalam ascending besar juga, jadi ya tinggal cari entry yang bagus. So far kalau menurut saya ya ada potensi ke 4400, tapi konfirmasinya adalah ketika BBRI jebol 4570. Dilihat dalamnya akhir-akhir ini malah terjadi big akumulasi, jadi ya kalau kita menggunakan tambahan data akumulasi ini bisa tunggu konfirmasi ketika dia jebol dan closing di bawah 4570, baru retracementnya bakalan valid seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk BBRI lanjut coba kita cek INTP, kemarin sudah kita bahas. Kalau teman-teman cari view INTP bisa cek video kemarin. Arto juga kemarin sudah kita bahas. Ternyata dia milih untuk retracement dulu, bisa pantau di 4800. Saya pengen coba cek SMGR deh. Kemarin kan INTP udah, sekarang SMGR kita bahas. Setelah lama tidak kita cek SMGR ini. Nih ya, terakhir kita bahas SMGR sekitar sini, sempat kegocek di sini dan akhirnya sekarang
berhasil menguat. Oke. Hari ini SMGR turun. Dia turun 3,64% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Dan kalau dilihat dari bentukannya sih kelihatan kalau SMGR ini mau koreksi dulu. Bahkan view-nya juga kurang enak ya, karena worst case skenario SMGR bisa membentuk yang namanya rising wedge. Entah gini atau gini, dia berpotensi membentuk yang namanya rising wedge. Dan kalau wedge itu ada potensi kalau dia sampai breakdown ya, bakal kembali ke wedge-nya dimulai. Artinya ada potensi SMGR bisa ke 7200 lagi kalau rising wedge-nya valid seperti itu. Terakhir SMGR dia bottom di sini. Pertama bottomnya di sini ya 5950, lalu naik sampai 7500, retracement lagi 6475, bikin kaki kedua di 6400 dan menguat sampai sekarang di 8200. Setelah itu akhirnya hari ini muncul seller yang cukup besar. Kita bandingkan dengan 21 Oktober ya. Candlenya sama-sama solid, tapi kalau kita bandingkan volumenya kan beda. Volume 21 Oktober itu volumenya kecil tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan 8 November, volume hari ini volumenya besar. Artinya beda lah ini candlenya. Makanya ketika turun di sini tuh kesempatan untuk buy karena volumenya kecil-kecil. Cuma untuk sekarang saya rasa masih wait and see dulu untuk si SMGR ini. Seperti itu. Nah, SMGR juga berada di area resist sekitar 8250 dan ya memang suatu yang sangat wajar kalau dia mau retracement dulu. Amannya sekarang wait and see dulu, perhatikan beberapa supportnya ya. Saya kira juga bisa bertahan di 8000, tapi ternyata tidak. Nah, untuk support selanjutnya dari SMGR itu di sini 7800 baru 7400. Untuk yang cukup kuat saya rasa di 7400. Tapi kalau dia jebol dari 7400 lagi, ya naik supportnya di 7200 sampai 7100 seperti itu. Amannya kalau mau entry yang posisi kayak gini, tunggu dia kena support, tunggu ada pantulan dulu, itu baru menarik buat entry. Cuman kalau kita mengingat SMGR ini saham uptrend ya, karena dia ada higher low dan juga higher high. Nah, mungkin kalau teman-teman suka spekulatif buy, bisa spek buy di area trend line. Nih, kelihatan dia cukup respect ya. Mungkin nanti di sekitar 7700 atau 7500 tuh menarik untuk spek buy seperti itu. Yang jelas sama batas resiko aja. Dilihat dalamnya, ini cakep banget akumulasinya. Dan saya rasa ya, turunnya adalah kesempatan untuk beli SMGR ini. Ditambah juga dengan akumulasi yang bagus hari ini. Tapi kalau kita lihat dari bawahnya BB ya, kelihatan ada tektokan. Nih, dari broker-broker kecil lah. Tektoknya yang besar. Yang kecil-kecil ini ada distribusi kecil juga. Seperti itu. Jadi ya, batas resiko aja. Gunakan support-support tadi kalau teman-teman pengen spekulatif buy. Nih. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek si Bank Danamon sudah rebound, sudah ada entry, sudah spekulatif buy. Nggak kita bahas dulu deh, kemarin udah kita bahas. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. Saya pengen coba cek dari si Astra. Hari ini blue chipnya Astra ya, Astra sama BBRI. Tadi BBRI udah kita bahas, sekarang kita bahas Astranya. Yang mana hari ini Astra berhasil naik 0,382%, 0,38% dengan candle yang solid dan volume yang bagus. 3 hari terakhir volumenya cakep-cakep since dia rebound di kemarin Jumat. Terakhir Astra ini dia naik sampai 7400. Itu saya sempat kegocek juga karena saya kira Astra ini bikin cup and handle ya, cup and handle. Cuman ketika zoom out sudah ketemu jawabannya kenapa dia reject kuat di 7400, karena dia kena downtrend line. Dan setelah itu dia turun, kena uptrend dia rebound, kena downtrend dia turun lagi, kena uptrend dia naik lagi. Dan kita bisa lihat dengan bentuk seperti ini terbentuk sebuah pattern yang namanya symmetrical triangle. Ada segitiga di sini. Ini kondisi di mana seller dan buyer sedang bertarung. Siapa yang menang, breakoutnya bakalan kenceng. Tapi ingat ini pattern 50-50 ya. Kalau break ke atas ya dia lanjut, kalau jebol ke bawah ya dia bakalan retrace. Nanti bisa ditambahin datanya dengan bandermologi. Yang jelas kalau kita lihat posisi saat ini, Astra ini tidak jelek ya, selama dia tidak jebol 6200. Dan bahkan kalau dia jebol 6200 itu baru struktur kecil. Astra ini sudah bakal jelek kalau dia jebol yang 5800. Karena di sana adalah low structure besarnya. Ada sebuah uptrend, ada sebuah low, dan kalau sampai jebol 5800, Astra menurut saya sudah jelek. Tapi kalau dia bertahan di
di atas 5.800, saya rasa masih ada potensi konsolnya bisa berhasil. Untuk support saat ini Astra di sini sekitar 6.350 sampai 6.200. Itu support satu ya, selama nggak jebol yang 6.200 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol ya next support di 5.800, dan selama nggak jebol yang 5.800 harusnya Astra juga masih oke. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, since dia rebound 3 hari terakhir, ada potensi Astra ini sedang dalam pembentukan higher low, dimana ini adalah low, high, higher low, dan kalau dia sampai berhasil breakout 6.700 terbentuk yang namanya higher high. Nah, kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari resisten dari si Astra, dan jawaban juga kenapa dia kemarin reject dari 6.700 karena itu adalah sebuah Fibonacci 0,5-nya si Astra. Seperti itu. Bakal menarik kalau dia berhasil break 6.700 karena ada konfirmasi tadi ya, dan besar potensinya dia bakal uji 7.250 sampai 7.500 lagi. Kalau berhasil breakout dari yang 7.500 sampai 7.700, target Astra bakal tinggi. Saya set mungkin sekitar di 10 ribuan dia. Kita bisa tarik Fibonacci aja untuk target pastinya. Kalau dia sampai berhasil break 7.700 ya, targetnya di 8.500 sampai 9.100. Cuman satu hal yang pasti, kalau sampai dia breakout 7.700, bukan masalah target-targetan lagi, tapi Astra sudah menjadi saham uptrend. Sebenarnya sekarang juga sudah uptrend, tapi kan dia masih ada major downtrend ya, yang ini sedang diuji. Dan kalau sampai berhasil di break, itu bakal cakep banget. Saya rasa besar potensinya Astra menuju all time high kalau breakout 7.700. Jadi tinggal sesuaikan entry dan jangan lupa batasi resiko. Kalau memang ini valid simetrikan triangle ya, ada potensi ini adalah swing low terakhir. Jadi kan kalau walaupun saya tidak terlalu jago ya untuk Elliott Wave, cuman kalau dilihat dari bentuknya kayak ini sudah yang ke E. Jadi ini ABCDE konsolidasi A, B, C, D, kebalik. Berarti dari atas A, B, C, D, E baru breakout. Jadi mungkin saya rasa kalau dilihat dari bentuknya bakal ada satu swing high dan satu swing low baru akhirnya breakout. Seperti itu. Tapi ya, market selalu benar, tinggal kita perhatikan aja. Yang jelas, perhatikan area-area penting tadi dan jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya untuk data tambahan. Akumulasi masih bagus sebenarnya untuk Astra ini ya. Walaupun kemarin sempat ada distribusi, cuman tidak terlalu signifikan juga. Asingnya pun juga masih cakep dan saya rasa masih menarik untuk entry selama tidak jebol 5.800. Seperti itu. Nah, mungkin amannya kalau teman-teman pengen entry sekarang ya, bisa stop loss di bawah 6.200 kalau pengen full entry. Tapi kalau misalkan entry-nya suka cicil ya bisa beli setengah porsi di area sini, beli setengah porsi di bawah 6.200. Dan selama tidak jebol 5.800, Astra masih bagus. Bisa buat pegangan window dressing juga selama tidak jebol 5.800. Itu aja yang digaris bawahi. Untuk Astra, lanjut coba kita cek happy cuan buat teman-teman yang ngambil plan swingnya MTech ya, salah satu fokus kita di grup MTech ini karena flow-nya terlihat bagus. MTech, SCMA, Bukalapak, so far yang udah jalan SCMA sama MTech. Bukalapaknya masih parkir, tapi soon dia bakal jalan juga, mungkin minggu depan, karena ternyata nggak jadi inverted head and shoulder, jadinya penan, jadi bakal turun sekali lagi tuh ya. Tapi untuk MTech-nya sudah jalan duluan. Dan ya, buat teman-teman yang ngambil plannya tinggal jaga trailing stop aja. Sekalian saya bahas deh untuk MTech, jadi biar teman-teman di grup juga bisa manfaatkan view secara langsung ini. Cuman nanti juga pasti bakal saya update view-nya di grup. Oke, hari ini MTech naik. Dia naik 5,25% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Terakhir MTech ini view-nya kita pakai yang di sini ya. Dia sudah breakout dari downtrend line yang di sini. Nih, dia akan membentuk sebuah downtrend line entah di sini atau di sini, terserah, atau di sini. Yang jelas dia sudah berhasil breakout dan sudah ada higher low dan juga sudah ada higher high. Artinya apa? Dalam time frame kecil MTech ini sudah saham uptrend. High, higher low, higher high, higher low, dan kalau besok dia berhasil breakout 1715, MTech bakalan higher high, artinya dia bakal uptrend lagi atau membentuk sebuah higher high. Nah, tadi sebelum saya hapus, saya ada sebuah garis lagi yang mana ternyata besok MTech itu bakal uji sebuah downtrend line yang cukup kuat di area Fibonacci 1735. Nih ya. Nih. Ini perlu diperhatikan besok area ini 1735 karena ini area krusial kalau menurut saya, yang bentuknya kayak gini ya. Ini ada Fibonacci 0,382 dan juga ada sebuah downtrend line. Tuh. Terus gimana Mas? Ya simpel, kalau dia berhasil breakout, saya rasa besar banget potensinya MTech menuju 2300. Kalau berhasil break dari 1735. Tuh, kenapa? Karena dia sudah breakout downtrendnya. Tinggal nanti tunggu sebuah higher low yang lebih besar, lalu dia menuju
ke 2300 minimal. Maksimal ya 3050-an ini ke all time high-nya lagi kalau berhasil break dari 1735. Tapi kalau misalkan besok dia ada reject yang sangat kuat di area 1735, misalkan besok pagi-pagi loncat langsung intraday-nya volume jualan semua, candle-nya jelek dan lain sebagainya, ya mungkin bisa sell on strength sebagian. Karena mau nggak mau, pasti nggak pasti, yang jelas saat ini MTech masih saham downtrend, dia masih punya downtrend line lain seperti itu. Jadi ya besok bisa perhatikan di area 1735. Kalau dia berhasil breakout itu bakal cakep banget asli. Atau kalau toleransi ya 1720 sampai 1735. Kalau break itu bakal bagus banget. Minimal 1960 kalau berhasil break 1735. Tapi kalau dia gagal break, jangan lupa trailing stop karena worst case dia bisa retracement, bikin kaki kedua bahkan ke 1500-an lagi. Seperti itu. Jadi ya, untuk MTech yang penting sama selalu batasi resiko kalau kondisinya floating profit. Kalau TS sekarang kalau kita pakai daily ya, TS-nya masih di bawah 1610 karena last low-nya dia di sana. Nih ya, TS itu kan untuk perubahan structure. Saat ini kan dia masih high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau besok dia jebol 1610 artinya kan dia mulai lower low ya, dan itu saatnya TS dimainkan karena structure sudah berubah. Seperti itu. Di dalamnya terjadi akumulasi yang bagus. Saya pun juga berharap MTech bakal breakout 1735. Cuman dia tetap yang namanya market selalu benar dan jangan lupa batasi resiko. Besok kita perhatikan karena besar potensinya besok MTech bakal uji 1735. Percobaan pertama sebenarnya udah di sini ya, 3 November ini. Harapannya ya 3 November ini candle-nya ngurangin supply di sana. Dia kan baru uji sekali nih. Nah, seller-seller mulai keluar, makanya dia turun dulu. Dan ini mau pengujian 2 kali. Mungkin nanti juga masih ada reject karena baru 2 kali. Biasanya sih yang ketiga baru breakout. Tuh. Jadi ya kita pantau aja. Tinggal sesuaikan apakah teman-teman mau sell on strength atau trailing stop. Kalau TS masih di bawah 1610, tapi kalau sell on strength ya TP aja sebagian. Tuh. Yang penting sama batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Perhatikan 1735 MTech untuk besok. Untuk MTech lanjut coba kita cek, kita coba bahas BTPS. Saya pengen bahas, siapa tahu ini adalah kesempatan untuk entry bagi yang belum punya barang. Karena turunnya lumayan. Hari ini BTPS turun 4,46% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang cukup besar juga. Nah, ini ada 2 view langsung kelihatan ini si BTPS ini. Yang pertama dia baru retest, yang kedua dia reject dari 0,618. Memang targetnya di 0,618 dulu. Tuh di 3350 dia sudah kena 0,618 ditambah juga dengan kena downtrend line. Jadi suatu yang wajar dia retracement dulu. Tapi kalau kita lihat dari big view-nya ya, saya rasa ini sudah saatnya breakout deh karena sudah A, B, C, D, E. Jatahnya breakout nih, tapi yang nggak tahu juga ya. Ini juga sudah 1, 2, 3, 4, 5 atau gimana, entah, nggak tahu lah. Saya nggak begitu jago Elliott Wave soalnya. Cuman kita lihat masih ada sebuah reject dari BTPS. Entah kenapa saya pengen ngilangin dulu biar kita pakai naked chart biar bersih pikiran ya. Nah, kita identifikasi aja. Untuk sekarang saya rasa menarik kalau bakal ada reject di 3120 nih. Supportnya BTPS 3100 sampai 3000 rupiah. Itu bakal menarik kalau BTPS ada reject di sana. Tuh ya. Dan kalau kita lihat dari volume kemarin sebenarnya saya rasa masih bagus ya, dimana naiknya volumenya gede-gede banget. Ketika retracement juga volumenya kecil-kecil. Jadi coba dipantau di area support. Tapi ya satu hal yang pasti ya, BTPS juga belum breakout dari konsolidasinya. Jadi ya memang ini masih saham konsol, amannya buat tektokan aja sih, seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Tapi kalau berhasil break, saya yakin bakal jackpot banget BTPS ini. Target jauh. Di dalamnya akumulasi masih bagus, cuman terakhir memang dia agak jauh dari EMA 20-nya. Ini juga EMA 20 masih di 3000. Jadi ya kita pantau di area-area tersebut 3100 sampai 3000. Kalau ada reject dari BTPS di sana, saya rasa bakal menarik untuk entry. Cuman untuk sekarang arahnya sepertinya retracement dulu, seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko aja karena dia baru kena resisten Fibonacci 0,618. Untuk BTPS, lanjut kita masuk ke yang merah-merah. Elsa kena sell on news ya. Itu sudah saya wanti-wanti ketika saya bahas Elsa. 390 sampai 400 itu memang resisten kuat. Jadi ya selain momentumnya pas, LK-nya di luar ekspektasi, juga memang posisi diresist. Jadi ya bentuknya kayak gitu. BRMS kemarin sudah kita bahas. Saya pengen coba cek, kurang ada yang menarik yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Siapa tahu ada yang bagus selain saham-saham IPO.
MPPA kemarin sudah kita bahas, pas rebound dari 130. Kalau cari view-nya MPPA, cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek si SCMA aja deh. Nemenin MTech tadi ya. Yang saya lihat juga sudah mulai bagus potensinya SCMA ini. Karena saya lihat ada potensi breakout untuk SCMA. Oke. Hari ini SCMA naik. Dia naik 3,31% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang sangat besar. Dari analisa volume bagus, cuman kalau kita konfirmasi dengan broker summary-nya terjadi distribusi. Artinya volume besar ini adalah volume distribusi atau volume taking profit. Tapi kalau dilihat dari price action, saya rasa SCMA masih bagus. Bahkan saya rasa ya ada potensi breakout dari sideways besarnya. Nah, kita zoom out dulu untuk identifikasi bigger view dari si SCMA. Di mana SCMA ini saham downtrend. Dia downtrend dari 464 ketika setelah dia stock split ya, ada yang exit, dia turun downtrend dan terlihat bottom di 196 atau area 200. Di situ dia sempat konsolidasi, sempat PHP double bottom, dan ya sekarang dia sedang kena resisten lagi. Saat ini SCMA kalau saya bilang saham sideways dengan range yang cukup lebar 250 sampai 200. Spreadnya lebar, jadi hati-hati teman-teman. Kalau dia gagal breakout ya bisa aja dia turun sampai bawah lagi ya, sampai 200 lagi gitu bisa juga. Seperti itu. Cuman kalau kita lihat saat ini ya, terakhir dia naik volumenya ini bagus. Yang jelas ini konsolnya SCMA ini bagus. Ketika naik volumenya gede-gede, turun volumenya kecil-kecil, naik lagi volumenya gede-gede, turun volumenya kecil-kecil, naik lagi gede-gede. Ini nggak tahu dia breakout atau bakalan turun seperti itu. Yang jelas sideways gini perlu ditunggu konfirmasinya, dan kalau toleransi sampai shadow bahkan sampai candle jelek, konfirmasinya ada di 270. Kalau si SCMA breakout, cuman saya rasa mulai dari 250 sampai 270 itu udah resistnya SCMA. Tapi kalau dia berhasil breakout dari 270, SCMA sudah menjadi saham uptrend karena dia berhasil membuat yang namanya higher high. Kalau berhasil breakout, maka dari itu perlu dikonfirmasi oleh market. Tapi kalau dia gagal break, ya dia bakal retracement dulu. Dan nasib jelek, dia bisa sampai ke low-nya lagi sekitar 200 karena dia masih saham sideways atau saham ranging seperti itu. Walaupun terlihat distribusi ya, cuman saya rasa kalau dilihat dari volumenya ini adalah akumulasi. Dilihat dari candle price action dan volumenya ya. Dan saya rasa bagus tuh. Yang penting cari entry yang cakep aja. Kalau baru entry sekarang, jelas risk rewardnya kurang bagus karena dia baru uji resist ya. Kecuali teman-teman bisa main cepet, siapa tahu dia break. Nah, tapi kalau gagal break ya langsung buang. Tapi kalau misalkan mau buat swing, entry sekarang itu bukan keputusan yang bagus. Bagusnya tunggu break dulu, habis itu retest baru swing. Tuh. Tapi kalau teman-teman punya barang bawah, entah buy di sini 200 atau misalkan punya 240 atau barang bawah, nah itu bisa tinggal jaga TS aja karena dia dalam posisi resisten. Another view, kalau kita tarik sebuah candle tanpa shadow, saya rasa ini berpotensi membentuk sebuah continuation symmetrical triangle dengan target upside di 290 pas Fibonacci 2,618. Volume mendukung dan saya rasa besar potensinya dia bisa breakout. Cuman ya, market selalu benar. Maksudnya jangan sampai saya ngomong kayak gini teman-teman jadi nggak mau, wah kata CCS pasti breakout kok. Jangan ya. Saya cuma melihat potensi doang, ada potensi dia breakout 270. Dilihat dari bentukan-bentukannya, candlestick, price action, volume. Tuh, cuman untuk konfirmasinya market yang bisa mengkonfirmasi. Jadi tetap jangan sampai opini mempengaruhi posisi. Posisi mempengaruhi opini. Seperti itu. Untuk support sekarang masih di sini. Ini support belum di retest juga. Continuation-nya support di 240, nextnya di 230, baru ya cukup dalam habis itu. Untuk resist 250 sampai 270. Kalau break target 290. Dan jangan lupa batasi resiko. Dilihat dalamnya juga dia terjadi distribusi sebenarnya. Cuman entah kenapa ya, saya lihat ini malah akumulasi di sideways-nya si SCMA ini. Tuh, mungkin dia tukar-tukaran, brokernya banyak, nggak ada yang tahu. Yang jelas itu batasi resiko aja. Momentum juga masih bagus, tinggal kita lihat uji resistnya. Tuh, dan jangan ragu kalau dia ada sell on strength yang cukup kuat, bisa trailing stop. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.